Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sahbihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَقَالَ تَعَالَى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Al-ayat. Para jemaah sallallahu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji materi kita sebelumnya terkait dengan wakaf. Wakaf dari secara definisi, kemudian syaratnya dan juga penggunaannya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebaikan sehingga kalian mampu menerjemahkan apa yang kalian suka. Ada hadis riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ja'a Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayuha. Walau kanat hadiqah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yastadillu biha wa syarru ma'na fa hiya ila Allah azza wa jalla wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam arju birrahu wa dhukrahu. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhin Abu Talha Abu Talha wa dhalika malun rabi wa bina'in radadna alayya faj'alhu fi aqrabin wa tasaddaqa bi Abu Talha ala tabi'inihi. Kalau kan belum Hasan. Jemaah saudara yang dimuliakan Allah, terkait dengan permasalahan wakaf yang kemarin sudah kita bahas, ada syarat yang pertama harus dipenuhi dengan wakaf, yaitu hartanya bisa dimanfaatkan, lalu kemudian tidak dialokasikan hal yang dilarang. Kemudian ada syarat dari pewakif yang harus diikuti, yang harus dilestarikan. Kemudian amal zakat sebagai awal wakaf bisa dari Sayyidina Abu Talha, di mana di Madinah itu ada namanya Masjid Bayruha atau Bayruha. Di Madinah ada namanya Sumurha, sumurnya Sayyidina Abu Talha. Kronologinya beliau ketika turun firman Allah, lantaran berhatta untikum matrifun, kalian tidak bisa mencapai pada kebajikan yang sesungguhnya hingga bisa menerjemahkan apa yang kalian suka. Maka Abu Talha menyerahkan kebunnya yang di dalamnya kebunnya kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah hari sering masuk di dalam kebun itu untuk berteduh. Yang diharapkan oleh Abu Talha adalah kebaikannya, manfaat dari mewakafkan kebun ini. Lalu kemudian Rasulullah kebun ini diterima. Ketika kebun ini sudah diterima, kemudian Rasulullah bilang, ya kebun ini saya terima dan nanti manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada kamu. Sehingga oleh Abu Talha kebun ini hasilnya atau waiknya, airnya dialokasikan kepada Ibrahim, orang yang memiliki kekerabatan, orang yang memiliki rahim. Tapi kebunnya diwakafkan. Tapi bagian ini kebun yang menguntungkan. Begitu juga kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau juga mewakafkan kebunnya dengan dihebat. Sayyidina Umar mewakafkan kebun dengan dihebat. Lalu kemudian dia mengatakan dari bak yuhab pada yuhab, kebun ini jangan sampai kemudian dijual, kemudian dihibahkan diwaris, karena ini sudah diwakafkan di jalan Allah. Maka kemudian hasil dari royal dari kebunnya itu ini dialokasikan, disedekahkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Jadi bukan kebunnya yang kemudian
orang Islam untuk membuat rumah di situ, tetapi hasil dari kebun itu yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan. Maka wakaf itu al-habsu. Al-habsu itu kata Rasulullah, kamu tahan pokoknya kamu tahan, lalu sedekahkan keuntungannya, hasilnya dari pokok. Awal wakaf itu seperti itu. Maka al-waqfu al-habsu. Bagaimana orang berwakaf itu barang yang diwakafkan masih utuh, tapi bisa menghasilkan. Itu namanya apa? Wakaf. Kalau contoh yang sifatnya wakaf yang berbentuk masjid seperti ini, itu wakaf yang disebut dengan wakaf konsumtif ya. Wakaf konsumtif itu orang mewakafkan sebidang tanah itu dijadikan sebagai masjid. Tapi tanahnya malah bukan hanya untuk dijadikan tanah menjadi masjid. Memang cukup ketika sudah wakaf kepada masjid dan saya wakafkan tanah ini sebagai masjid, otomatis itu sudah menjadi masjid. Karena dulu Rasulullah juga sholatnya masih di tanah. Akan tetapi kan akhirnya kita pahami bahwasanya orang ibadah kan tidak nyaman kalau kemudian sholat kemudian di bawah terik matahari panas, maka kemudian dibutuhkan bangunan untuk berteduh. Nah, ketika berbicara bangunan harus lengkap, harus ada atapnya, kemudian harus ada dindingnya. Akhirnya kan itu tidak ada. Nah, ini akhirnya biasanya dilelang lagi, wakaf untuk pembangunan. Ini semuanya masih sifatnya konsumtif semua. Jadi kita punya lahan, lalu kemudian diwakafkan untuk masjid. Tapi ketika sudah diwakafkan untuk masjid, tidak bisa lahan ini kemudian menjadi dipakai sebagaimana mestinya, kecuali harus ada wakaf lagi. Nah, ini boleh-boleh saja kayak begitu, nggak apa-apa. Dulu guru kami mengatakan bahwasanya guru besar kami, beliau orang Mekah, cerita, alhamdulillah kami dapat wakaf tanah masyaallah luas sekali. Tapi kata beliau, kamu di Indonesia pulau banyak, tanah banyak, jadi mau wakafkan tanah gampang. Tapi masalahnya ketika sudah diwakafkan tanah itu, kemudian bisa dipakai apa enggak? Kalau tanahnya sudah diwakafkan, kan ada, maaf ini saya juga pernah dapat wakaf lahan misalnya 3 hektar, maaf mau 24 hektar, tapi di jembatan mana? Atau kita mendapatkan wakaf lahan di hutan lantaran mana? Yang di tempat di Papua atau di pedalaman Papua, mungkin bisa saja mewakafkan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi adalah ketika sudah diwakafkan, bisa kemudian nggak digunakan sesuai dengan tujuan daripada wakif. Katanya mau diwakafkan untuk apa? Masjid. Tapi kok mewakafkannya di situ, masyarakat di sekitar saja nggak ada. Sehingga wakaf mungkin orang mewakafkan untuk Allah, tetapi sebisa mungkin wakaf itu semakin produktif itu jauh lebih baik. Misalnya kalau memang di situ nanti layak untuk, mestinya bukan menjadi masjid, tetapi mestinya tanah yang di sana itu diwakafkan. Tetapi kebiasaan masyarakat di situ misalnya dibuat untuk nanam sawit. Ya sudah, wakafnya ditanam sawit, hasil dari sawit itu yang kemudian nanti dimanfaatkan. Tapi barang wakafnya jangan hilang. Kalau memang dapat wakafnya itu dulu 1 hektar, ya sudah 1 hektar itu kemudian dikelola dengan baik. Nanti proyeknya itu yang disedekahkan untuk kebutuhan kaum muslimin, hasilnya daripada wakaf. Ini yang sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan juga yang dilakukan Rasulullah pada saat menerima wakaf dari Sayyidina Abu Thalib. Ini yang lebih tepat guna di situ ketika berbicara wakaf. Maka wakaf betul-betul produktif. Lalu kemudian juga berkaitan dengan wakaf yang kemudian semakin berkembang, wakaf yang semakin berkembang. Untuk pengelolaan wakaf itu sendiri, maka dalam pengelolaannya kita membutuhkan banyak yang terkait dengan bidangnya, baik nadir, baik pengelola dan seterusnya. Itu nanti juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saya
kami membaca tadi karena banyak sekali kegiatan dari pagi sampai siang. Tetapi untuk memudahkan saya baca, saya tidak pakai kitab, saya pakai langsung pen. Karena di sini ada karyanya beliau Muhammad Az-Zubaidi dalam kitab buku Islam bagi waktu yang juga nanti bisa menjadi rujukan. Ada namanya Sekatun Nukut Al-Waqfun Nukut. Ada wakaf yang menggunakan apa? Menggunakan nukut. Nukut itu di dalamnya termasuk emas, perak, dirham, dinar, dan juga uang. Ketika kita mewakafkan dinar, mewakafkan dirham, yang itu menjadi nilai positif. Kalau kita gunakan sebagai wakaf, maka tentu akan menghasilkan. Ketika menghasilkan, maka kemudian boleh, ya, dalam pandangan beliau, nukut emas, perak ataupun uang itu kemudian untuk dijadikan sebagai barang wakaf. Hasil dari nukut itu nanti yang digunakan untuk sedekah. Tapi pokoknya jangan hilang, jangan ikut. Kalau bisa justru pokoknya itu bertambah. Misalnya bulan ini ada orang mewakafkan uang sebesar 100 juta misalnya, yang si mawquf tujuan awalnya ini wakaf, ini akan dialokasikan untuk renovasi masjid A, gambarannya begitu. Maka kemudian ternyata masjid itu dalam masa 1 bulan 2 bulan belum membutuhkan renovasi, belum membutuhkan apa? Perbaikan. Maka pokok yang asalnya 100 juta itu karena tidak dipakai, maka hasil dari pokok itu nanti ketika sudah bagi hasil akan semakin bertambah. Mungkin dalam 1 tahun 2 tahun sudah bisa menjadi 130 juta bahkan 150 juta. Maka yang 150 juta ini nanti itu terus nanti dikembangkan lagi kembali kepada hak orang yang berwakaf, ya. Pahalanya tetap akan kembali ke sana karena pada saat nanti hasil dari wakaf ini akan digunakan, betul ternyata masjid membutuhkan kamar mandi. Nah, dari pokoknya jangan hilangkan, yang intinya jangan dihilangkan. Bulan ini ternyata alhamdulillah bisa dapat bagi hasil 15 juta. 15 juta ini digunakan untuk membuat apa? Kamar mandi, cukup sudah. Lalu kemudian bulan berikutnya, ya, ada kebutuhan lagi, lampu mati, maka dari ini diambilkan lagi. Maka si wakif itu tetap ketika dia sudah meninggal dunia akan tetap mengalir pahalanya. Kenapa? Uang 100 juta itu tadi tidak habis, justru dari uang 100 juta yang dia wakafkan, dia terus mendapatkan pahala untuk apa? Memperbaiki tempat ibadah, untuk penerangan tempat ibadah dan yang lain. Nah, ini namanya wakaf yang produktif. Itu justru lebih unggul, lebih baik daripada wakaf yang sifatnya konsumtif. Kalau yang sifatnya konsumtif, jadi tadi ketika kita punya lahan diwakafkan sebagai masjid, tapi lahannya butuh sesuatu. Akhirnya pengelola berpikir bagaimana caranya bisa membangun. Atau bukan hanya sekedar membangun, karena tanahnya itu kemudian bentuknya miring atau perlu kemudian itu, dan itu perlu dana. Ketika perlu dana nyari lagi. Tapi sebenarnya bisa andaikan lahan itu tadi sebelum bisa dipakai untuk menjadi masjid atau menjadi apa, fungsikan dulu sebagai apa ya. Lalu kemudian hasil dari itu nanti untuk membangun masjid. Yang penting pokoknya jangan sampai hilang. Tengok di Masjidil Haram itu, kan ada hotel paling besar itu yang di Samsung. Itu kan tertulis Waqfun min Malik Abdul Aziz. Ini adalah wakaf dari Malik Abdul Aziz lil Muslimin lil Haramain Asyarifain bagi Mekah dan Madinah. Artinya apa? Artinya kemungkinan, tapi saya belum menelisik ke sana. Tetapi saya punya paham ketika melihat hotel sebesar itu, kemudian ini adalah wakaf dari seorang raja untuk kepentingan 2 masjid Haram dan Masjid Nabawi. Yang diwakafkan adalah gedungnya, bangunannya. Gedung tidak akan hilang, tetapi keuntungan dari gedung yang dipakai oleh orang sewa di sana, ya, bermalam di sana, 1 malamnya sekian, keuntungannya itu tidak kembali ke raja, tetapi dikembalikan kepada perbaikan, kebutuhan, kemaslahatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu wakaf juga ya. Jangan masa wakaf kok kemudian disewakan.
yang wakaf itu kan barangnya, tetapi manfaat dari wakaf itu nanti akan dirasakan oleh orang Islam itu sendiri. Masjid butuh, mohon maaf, masjid kemudian butuh toilet, kemudian dari mana dananya? Ternyata bisa didukung oleh dana wakaf. Yang mendukung adalah dana wakaf. Dari mana dana wakaf? Karena diproduktifkan wakafnya, sehingga benda wakaf itu bisa kemudian menghidupi wakaf itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Maka kita paham juga ada Sayyidina Utsman bin Affan dengan sumurnya yang kemudian sampai sekarang berkembang. Bahkan saya juga heran ketika ke sana kok bisa ada hotel Utsman bin Affan. Ternyata dari situ kemudian berkembang. Sayyidina Utsman sudah wafat, tetapi beliau juga tetap menghasilkan pahala jariyah dari dulu pernah mewakafkan ini. Karena cerdasnya, karena pekannya si nadir mengelola harta wakaf ini. Makanya nanti satu nadir itu ayatuna ahlan. Orang yang menjadi nadir itu harus profesional. Kalau nadir kurangnya tidak profesional, problem juga. Ada orang yang mewakafkan duit 100 juta, tapi wakaf uang 100 juta itu mau diapakan? Malah tambah susut nilainya karena kena inflasi juga. Tapi kalau si nadir ini kemudian kamu mengelola, kemudian dia paham bahwasanya itu akan susut dengan jaminan tertentu, kemudian diletakkan dalam badan syariah yang kemudian di sana terjamin, maka kemudian akan berkembang. Maka harta itu bukan semakin susut, tapi justru ketika keuntungannya memang dibutuhkan akan diambil. Tetapi kalau tidak memang digunakan pada bulan itu, akan menjadi nilai tambah dari pokok dari wakaf itu sendiri. Maka akan semakin berkembang. Ini justru lebih hebat kalau memang mau berwakaf dengan model seperti itu. Tapi ingat ya, namanya persyaratan banyak nanti yang harus dipenuhi. Untuk namanya profesional itu kan perlu ada training, ada pembelajaran khusus bagaimana orang bisa menjadi nadir dan seterusnya. Begitu juga wakif itu sah-sah saja orang berwakaf di mana saja itu. Tetapi wakif dengan mensyaratkan tertentu, maka dia harus memenuhi sendiri harusnya. Pak, saya wakafkan sebidang tanah ini untuk menjadi masjid. Lalu kemudian ketika bertanya, kenapa kok tidak dipakai? Wakafnya tanah. Dia bilang, saya wakafkan tanah itu untuk menjadi masjid. Tapi yang diwakafkan tanah tidak terpakai kemudian menuntut. Saat dia mewakafkan tanah tidak dipakai, tidak kemudian. Kecuali dia begini, saya wakafkan tanah ini plus bangunannya ini uangnya berubah. Nah, itu lebih keren lagi, mewakafkan sebidang tanah plus bangunannya. Lalu kemudian dipakai oleh orang banyak untuk beribadah. Nah, dalam mewakafkan ada dua kalimat yang perlu dimiliki dalam bahasa Arab. Ada waqaful hadzal masjid dan ada waqaful hadzal masjid. Ini diwakafkan sebagai masjid. Ada diwakafkan untuk kemaslahatan masjid. Kalau memang untuk kemaslahatan masjid, maka banyak hal di masjid itu yang dibutuhkan kemaslahatannya. Untuk kamar mandinya, kemaslahatan masjid. Untuk ikan, masjid itu nanti akan butuh mungkin imam, akan butuh marbot, akan butuh ini yang lain. Maka dari harta yang diwakafkan oleh si wakif itu bagaimana caranya biar masjid itu bisa aktif. Nah, sebisa mungkin begitu ya. Ada orang mewakafkan lahan untuk masjid, luasnya 100 hektar, masa buat masjid semua. Kalau dia bilang saya wakafkan lahan ini untuk masjid, maka mungkin 1 hektarnya dialokasikan untuk pembangunannya. Beberapa tempat untuk kemaslahatan masjid, tempat sandal, tempat ini, kamar mandi, parkiran. Kemudian ada juga yang produktif biar masjid ini bisa didukung oleh wakaf itu sendiri. Itu jauh lebih baik ya. Daripada kemudian masjid begitu aja, lalu kemudian ketika kotor tidak ada yang membersihkan, kemudian ketika sholat tidak ada yang bisa untuk menjadi imam, karena ternyata semuanya butuh modal. Andai saja kemudian pengelola wakaf itu betul-betul bisa dimanage sedemikian rupa, akhirnya wakaf itu bisa mendanai kebutuhan wakaf itu sendiri. Itu lebih baik lah, itu jauh-jauh lebih baik. Itu namanya yang disebut dengan zakat yang produktif. Hanya saja ada nanti
barangkali ada standar, ada yang tidak serta-merta kemudian ketika ini boleh untuk bukan mauquf yang barang yang diwakafkan kemudian semena-mena, ada aturan. Misalnya dalam wakaf itu orang membangun masjid boleh, tetapi nadir ketika melihat sesuatu yang tidak penting bahkan menghabiskan dana saja, itu tidak boleh kemudian nanti untuk menggunakan itu. Misalnya ini masjid kita butuh menaranya ketinggiannya 2 kilo, ya jangan diuntungkan hal itu menghabiskan dana wakaf untuk hal yang tidak penting. Atau yang tujuannya untuk zuhrufa itu pernak-pernik yang tidak terlalu penting-penting, bahkan itu bisa makruh, bahkan itu menjadi tanda-tanda kiamat. Wah, itu tidak perlu dilakukan, kecuali untuk kenyamanan, untuk kemaslahatan. Mungkin kamar mandinya, kemudian dana dari itu digunakan untuk membangun kamar mandi secantik mungkin, sebagus mungkin, kemudian pengairannya sebagus mungkin. Bagaimana orang duduk di situ ketika wudhu itu rasanya nyaman, toiletnya juga bersih, rapi, itu boleh saja dari dana wakaf itu dialokasikan ke itu boleh saja. Ini kalau mau dibaca kan enggak, tapi nggak apa-apa nanti kalau perlu kita baca. Barangkali ada yang perlu berawal pokoknya kalimatnya lan ta'alu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Rasulullah, iblis kamu tahan pokoknya, lalu kamu sedekahkan manfaatnya. Pokoknya ditahan, manfaatnya disedekahkan. Kan sudah nyambung gitu ya. Pokoknya tahan, manfaatnya disedekahkan, digunakan. Artinya apa? Benda wakaf itu sebisa mungkin dari hadis ini betul-betul produktif, bukan yang Anda konsumsi. Kalau konsumsi itu royalnya dari mana, hasilnya yang untuk disedekahkan. Maka yang kasusnya korban, yang kemudian kasusnya BUH, Rasulullah memang menerima wakafnya dari Sayyidina Abu Talha. Rasulullah mengatakan, ya saya terima, lalu saya akan serahkan lagi ke kamu manfaatnya untuk dipergunakan kepada tabir rahim, untuk aktivitas kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Nah itu dari Rasulullah SAW itu sendiri. Silakan barangkali ada yang mungkin ada yang masih belum jelas, nanti kita insya Allah informasi semampu saya nanti akan bisa lagi. Kalau ingin melihat syaratnya hadir, apa syarat yang harus dipenuhi hadir, mungkin pada pertemuan berikutnya. Wa istihara min sahabat wa tasarraf qala Jabir radhiyallahu anhu ma baqi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu miqdar fadlun ilahu. Wa qala Syekh rahimahullah taala balagani anna tabi'in sahabiyyan min al-ansar tasaddaqu bi sadaqah muharraman. Wa Syekh rahimahullah lebihnya takbir sadaqah muharraman Allah. Katanya saking hebatnya dunia wakaf di zaman sahabat itu, sampai kata Sayyidina Jabir tidak ada seorang pun dari para sahabat kecuali semuanya aktif di dalam berzakat, di dalam berwakaf. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan, saya hitung kurang lebih sekitar 80 sahabat itu memiliki harta yang diwakafkan yang sangat penting sekali. Sampai seperti itu ya, harta yang diwakafkan yang bisa digunakan untuk kebutuhan orang banyak. Makanya hikmah makhluk masyru'iyatul wakaf. Maka di sini disebutkan apa sih sebenarnya hikmah dari disyariatkannya wakaf. Qulna fi masabaq inna wakfa masyru' bal huwa qurba yusabu hadal mu'min idza kana hunaka minoritas syakil fawaid wa hikam katsira fi tasriqil wakaf. Sudah kita bahas bahwasanya wakaf itu sesuatu yang disyariatkan, yang dihitung sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelakunya akan diberi pahala. Lalu kemudian di sana ada faedah dan ada hikmah. Yang pertama, juga taqarrub ila Allah Ta'ala. Ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi sabilil mal, fi sabilillah, fi tasbilil mal, fi sabilillah, dengan menggunakan harta di jalan Allah yang akan abadi. Wa tahsulu al-mazid min al-ajr al-thawab. Bahkan pahalanya akan terus bertambah. Ada orang bersedekah, pahalanya bisa terus bertambah. Enggak, dengan hikmah apa wakaf. Berbeda kalau bukan wakaf, jangan punya uang 50.000 kasihkan ke orang miskin, dimakan orang miskin habis, selesai pahalanya.
Tapi kalau ini enggak ada uang mungkin 50.000, 5.000, bahkan berapa sih 5.000, 50.000, 5 juta, lalu kemudian kita gunakan sebagai barang wakaf, pokoknya masih ada, kemudian semakin berkembang, semakin bertambah, kemudian kegunaannya terus semakin bermanfaat, maka berpotensi si wakil bahkan ketika sudah meninggal, pahalanya bukan semakin susut tetapi semakin besar. Itu contohnya Sayyidina Utsman itu hanya dari sumur, kemudian beliau bisa memiliki wakaf sampai berupa bangunan hotel segede itu kan. Itu berarti kan ada wakafnya beliau, itu justru semakin menambah pahalanya beliau. Kemudian ada tahqiq Rubatul Insan ini. Kemudian ada tahqiq Rubatul Mu'min fi Bapak Idris Jarian. Ada tahqiq katsir min masalih Islamiyah. Fa inna amal al-awqaf tidak ahsana tasarrufiha kana laha atharun kabir. Di sini disebutkan, ini saya sampaikan poin yang lebih inti lagi, adalah wakaf ketika dikelola dengan betul-betul baik, pembelajarannya, pendistribusiannya itu betul-betul tepat guna, maka akan ada dampak besar, ada faedah yang sangat besar di dalam kemaslahatan kaum muslimin. Yang penting pengelolaannya bagus, tepat guna, tepat sasaran. Wah, itu enak sekali untuk orang Islam itu kalau ada orang berwakaf kemudian wakafnya produktif. Itu masya Allah, yang mungkin orang yang tidak punya dana untuk menyekolahkan anak-anaknya, di sini ada wakaf diperuntukkan bagi pendidikan. Nah, maka dari produktif ini akan terus berkembang. Ketika ada orang Islam butuh beasiswa, didanai oleh dana wakaf. Kemudian ada kaum muslim, ada yang lain butuh ini, didanai oleh dana wakaf. Sehingga kaum muslimin betul-betul merasakan hikmah faedah daripada wakaf. Tetapi bukan berarti yang konsumtif ini tidak dilanjutkan, ya. Justru ya ini terus dengan tetap ada peluang untuk apa? Untuk menjadi wakil, untuk orang yang menjadi orang yang berwakaf. Bahkan dengan adanya wakaf seperti ini, itu ada peluang juga kita di belakang hari. Bahwasanya kita tidak bisa untuk membangun masjid berwakaf masjid tahun ini, tetapi mungkin di 30 tahun ke depan kita sudah bisa berwakaf masjid. Karena waktu akan kita buat harta saya ini akan saya gunakan sebagai masjid, tolong dikelola dengan baik. Nanti kalau sudah bisa untuk membangun masjid baru, bisa itu ya. Jadi harta uang 1 juta, lalu kemudian dikembangkan, mungkin bagi hasil dalam berapa? 30 tahun, tahu-tahu sudah berkembang bisa menjadi 200 juta, bisa dibuat apa? Bangunan masjid, mungkin baru itu menjadi wakafnya di situ. Ada peluang ketika zakat itu baru. Ada arkanul wakaf, panjang soalnya kalau membahas wakaf ini kalau ya. Maka sekian, saya kira cukup sekian dulu. Besok lagi insyaallah kita berdetail lagi bagaimana subutul wakil, kemudian subutul mauquf alaih, subutul nadir, wakafnya orang kafir, kemudian wakafnya imam muslimin, wakafnya dari Baitul Mal, kemudian banyak sekali wakaf ini ya. Bagaimana kemudian meminta barang wakaf itu juga nanti ada bahasan sendiri, namanya wakaf pangkalan mangkulah, itu juga ada sendiri. Insyaallah sudah siang ya. Pada pertemuan besok insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.